Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Axel Hermawan, NIM 118194159, Teknik Industri 18. Baik, di tugas metodologi penelitian ini, saya akan mengambil topik tentang proses manufaktur atau lebih menjurus ke pengembangan produk. Pengembangan produk yang saya ingin teliti yaitu palu multifungsi. Jadi palu itu biasanya hanya memiliki dua mata di satu sisi. Misalnya di sisi sana sini, di sisi yang sini ini untuk memalunya biasanya di sini ini untuk mencongkel paku. Tapi biasanya di sini ini ada atau tidak ada biasanya, sehingga di sini ini di sebagian ini saya akan tambahkan pasangan atau tempat untuk dudukan kunci sok. Jadi bisa lepas pasang gitu. Dengan lepas pasang disesuaikan dengan ukurannya, karena menurut saya itu sangat bisa untuk dipasangkan, dan palu dan kunci sok sangat berdekatan di bidang otomotif, khususnya untuk membuka kunci pada kendaraan. Di sini saya menggunakan metode DFMA atau Design Manufacture and Assembly. Oke, jadi di tugas ini saya mengambil 5 contoh jurnal terdahulu yang menggunakan metode yang sama dan penelitian menjurus ke pengembangan produk juga. Di sini di nomor 1 dari penelitiannya Nofriza dan Anwari tahun 2019, isunya atau musculoskeletal disorder adalah salah satu cedera yang sering dialami pekerja dalam melakukan kegiatan manual material handling, yaitu cedera pada otot, urat syaraf, urat daging, tulang, persendian tulang, tulang rawan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang berat. Tujuannya untuk merancang dan mengimplementasikan fasilitas kerja proses pengelasan di bengkel las dan menguji keandalan dan efisiensi dari fasilitas kerja hasil rancangan. Di objek penelitiannya di penelitian Nofriza dan Anwari ini yaitu mengambil objek perancangan fasilitas kerja proses pengelasan. Jadi di proses pengelasan gitu, tepatnya di meja pengelasan. Oke, metode yang digunakan di penelitian Nofriza dan Anwari ini yaitu menggunakan metode DFMA atau Design for Manufacture and Assembly. Jadi sebelum masuk lebih jauh, saya akan mengenalkan apa itu metode DFMA. Jadi metode DFMA ini adalah suatu metode
yang digunakan untuk mengevaluasi rancangan produk dengan mempertimbangkan kemudahan dalam proses manufaktur dan proses perakitan. Data dari penelitian Nofriza ini yaitu ada dua data, yaitu data primer dan sekunder. Jadi di data primer, yaitu pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengamati secara langsung dan meminta keterangan serta mewawancarai operator las. Jadi di data primernya Nafriza ini dia mewawancarai langsung atau meminta keterangan kenapa sering terjadinya sklot sklot musculoskeletal disorder di masing-masing pekerja di operator las. Lalu data sekundernya, yaitu data sekunder yang digunakan dalam data ini adalah data material yang digunakan dan biaya fasilitas kerja. Di variabel dan indikatornya, yaitu spesifikasi dimensi dan cara menggunakan fasilitas ini sebagai berikut. Spesifikasi yang pertama, spesifikasi ini yaitu memperbaiki pijakan kaki yang digunakan untuk memudahkan operator ketika hendak mengistirahatkan kaki ketika lama berdiri. Tersedia tempat peletakan busur derajat, tempat peletakan kawat las, bidang alas benda kerja, dan tempat peletakan material yang akan dilas, serta penjepit berupa ragum yang dapat menjepit benda kerja yang ingin dilas. Jadi di spesifikasi yang diberikan di penelitian ini yaitu dia memperbaiki tempat peristirahatan kaki karena pekerjaan pengelasan ini sering atau lebih sering prosesnya selama berdiri. Lalu yang B, dimensi pada fasilitas kerja ini memiliki tinggi sebesar 73 cm, panjang dan lebar sebesar 60 cm. Jadi menurut penelitian ini, dimensi yang ideal atau tempat ideal untuk pengelasan atau meja pengelasan yaitu sebesar 73 cm dan panjang selebar 60 cm. Yang C, cara penggunaan fasilitas ini terfokus pada penjepit benda kerja yaitu ragum. Ragum dapat dipindahkan sesuai dengan keinginan operator las sehingga dapat diatur posisi nyaman operator dalam bekerja. Hasil dan temuan. Jadi di penelitian ini didapatkan hasil dilakukan perbandingan biaya operasi desain yang lama dan desain baru. Jadi di penelitian ini juga dilakukan perbandingan biaya, yaitu dilakukan perhitungan biaya. Jadi di akhir diakumulasikan operasi desain lama itu dibandingkan dengan desain yang baru. Terdapat perbandingan harga sebesar 950.000 dari yang sebelumnya yaitu 1.365.000 menjadi 415.000, yang artinya terjadi penghematan biaya operasi dalam desain baru. Jadi desain yang dilakukan di penelitian ini sangat mempengaruhi dalam pembiayaan yang jauh lebih sedikit. Nah, jadi kesimpulannya di penelitian ini yaitu fasilitas kerja hasil rancangan berupa meja kerja yang memiliki pijakan kaki yang digunakan untuk memudahkan operator ketika hendak mengistirahatkan kaki ketika lama berdiri atau lama bekerja. Tersedia tempat peletakan busur derajat,
tempat peletakan kawat las, bidang alas benda kerja, dan tempat peletakan material yang akan dilas, serta penjepit berupa ragum yang dapat menjepit benda kerja yang ingin dilas dengan tinggi sebesar 73 cm, panjang dan lebar sebesar 60 cm. Dan cara menggunakan fasilitas ini terkhusus pada penjepit benda kerja itu ragum dapat dipindahkan sesuai dengan keinginan operator las, sehingga dapat diatur posisinya senyaman mungkin oleh operator dalam bekerjanya. Nah, dalam hasil rancangan ini dapat membuat operator las lebih aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga dapat terhindar dari muskuloskeletal disorder atau cedera otot. Keterbatasan hasil penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan di sektor ergonominya saja. Jadi masih banyak yang harus diteliti, sehingga cedera-cedera yang dialami pekerja di las ini dapat teratasi dengan baik, menurut saya. Di penelitian kedua, saya mengambil penelitian dari Ginting dan Fatah. Jadi, isu atau masalahnya di Ginting dan di penelitian Ginting dan Fatah ini, yaitu salah satu kekurangan dari perancangan produk adalah terlalu berfokus pada keinginan konsumen, sehingga tidak mengindahkan proses manufaktur produk itu sendiri yang dapat mengakibatkan keterlambatan pemenuhan pesanan produk dikarenakan masalah pada proses manufaktur. Jadi, isu atau masalah yang dikembangkan yaitu karena biasanya pabrikan atau suatu perusahaan itu sangat mementingkan keinginan konsumernya, biasanya diambil dari Google Form atau form yang disebar random ke orang-orang atau ke customer. Jadi di form itu berisikan keinginan konsumen, sehingga di penelitian Ginting dan Fatah ini ingin memfokuskan selain memfokuskan kepada keinginan konsumen, tetapi juga mengindahkan proses manufakturnya produk tersebut. Seperti itu. Di tujuan penelitiannya, yaitu Ginting dan Fatah ingin mengoptimasikan proses manufaktur di PT XYZ. Objek penelitiannya berupa kloset jongkok tipe E. Dengan menggunakan metode Design for Manufacture and Assembly atau DFMA. Data yaitu ada material section atau suatu metode untuk mendapatkan bahan baku terbaik yang akan menyusun produk. Yaitu ada beberapa kriteria yang digunakan apabila satu material dikatakan layak adalah reliabilitas, harga, dan ketersediaan di pasar. Jadi kalau misalnya reliabilitas, harga, dan ketersediaan di pasarnya kurang atau harganya yang tinggi, dapat menyebabkan ketidaklayakan. Prinsip yang digunakan atau variabel, prinsip-prinsip yang digunakan antara lain yaitu untuk mendesain, untuk mendesain dan dalam kemudahan manufaktur. Yang B, mencegah pemrosesan khusus dan pergantian alat terus-menerus. Jadi di penelitian ini memfokuskan untuk pemrosesan khusus dan pergantian alat terus-menerus. Yang C,
menspesifikasi penyelesaian permukaan yang lebih mudah. Lalu ada hasil dari penelitian ini dapatkan hasil yaitu pengembangan yang didapat yakni penurunan penggunaan material sebanyak 78% dan jumlah operasi sebanyak 22%. Kesimpulannya dari penelitian ini itu DFMA dapat digunakan untuk melakukan perancangan ulang produk untuk memudahkan proses manufaktur. Jadi, penelitian ini digunakan metode DFMA untuk melakukan perancangan produk untuk memudahkan proses manufaktur. Jadi, dia ingin perancangan produk itu supaya rancangan produk dapat dilakukan lebih mudah dan efisien. Lalu di sini menurut saya keterbatasan hasil penelitiannya yaitu pada PT XYZ di penelitian ini yang diambil hanya sampel kloset jongkoknya saja. Seperti kita ketahui di penelitian ini banyak mempunyai produk lainnya, sehingga lebih baik untuk juga dikaji lebih mendalam untuk melakukan perancangan ulang produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya ada penelitian dari Hasibuan di tahun 2013. Isunya yaitu desain memegang peran yang sangat penting dalam memproduksi produk stop kontak. Hal ini dikarenakan desain berhubungan langsung dengan proses manufaktur dan proses perakitannya. Desain yang lebih sederhana akan meningkatkan efisiensi penggunaan waktu yang berujung pada penurunan biaya perakitan yang dibutuhkan. Jadi, si Hasibuan ini dalam penelitian ini dia berfokus untuk mendesain hubungan langsung dengan proses manufaktur dan perakitannya. Lalu tujuan penelitian ini yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi desain produk stop kontak 754 yang ada pada saat ini dengan menggunakan metode desain for manufacturing and assembly. Objek penelitiannya di penelitian ini yaitu stop kontak yang akan dikembangkan dalam proses perakitannya. Lalu menggunakan metode DFMA atau Design for Manufacturing and Assembly. Oke, data di penelitian ini yaitu penelitian dilakukan menggunakan waktu dengan metode stopwatch time study untuk mengetahui waktu perakitan. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan rancangan stop kontak 754 atau 754 untuk mereduksi waktu perakitan serta biaya perakitan yang dibutuhkan untuk setiap unitnya. Lalu ada variabel atau indikator. Di sini dapat diketahui variabelnya yaitu perbaikan rancangan dilakukan dengan melakukan proses estimasi dan kombinasi komponen-komponen yang tidak memberikan nilai tambah pada produk tersebut seperti baut 3323A. Lalu ada baut 3323AP dan kaleng Victor.
Jadi di penelitian ini berfokus untuk dilakukan eliminasi proses atau kombinasi proses yang tidak berguna dan komponen-komponen yang seharusnya lebih baik tidak digunakan atau digantikan dengan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang maksimum dalam perancangan produk stop kontak ini. Jadi hasil yang didapatkan yaitu dalam pembuatan stop kontak yaitu waktu perakitan berkurang hingga 19,57%. Itu merupakan waktu yang atau merupakan peningkatan penurunan waktu yang sangat signifikan karena hampir 20% mereduksinya dan jumlah komponen yang berkurang hingga 25,53% serta biaya total perakitan berkurang hingga 19,14. Jadi dapat disimpulkan di penelitian ini sangat mengefisiensikan waktu perakitan yang hampir 20% atau bisa dipastikan 20% dalam total waktu perakitan sebelumnya. Lalu jumlah komponen berkurang hingga 25,53%. Ini cukup signifikan dikarenakan bisa mereduksi atau mengurangi komponen yang ada pada stop kontak. Hal ini dengan pengurangan komponen ini dapat dipastikan juga dapat mengurangi biaya produksi, sehingga di sini didapatkan biaya total perakitan berkurang hingga 19,14%. Lalu di sini masuk kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa desain baru stop kontak 754 atau 754 terdiri dari 35 komponen penyusun produk. Karena ada beberapa komponen yang diperbaiki atau diganti. Jadi di penelitian ini selain mengurangi, di penelitian ini juga mengganti dengan komponen penyusun produk yang lebih baik. Karena ada beberapa komponen yang diperbaiki, dikombinasi dan dieliminasi sehingga rancangan produk stop kontak 753 ini bebas dari komponen yang tidak mengandung nilai tambah. Jadi dan ini bertujuan untuk mengurangi biaya komponen yang tidak perlu dan mengurangi waktu dalam pemrosesan. Dengan hasil rancangan ini, proses perakitan menjadi lebih mudah dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat untuk setiap unit produk jika dibandingkan dengan waktu perakitan yang diperlukan untuk merakit produk. Jadi, menurut saya, keterbatasan di penelitian ini yaitu di penelitian ini hanya menggunakan satu metode saja. Sangat disayangkan karena penelitian ini sangat baik jika dapat lebih baik jika dilakukan atau diambil penelitian ini dengan menggunakan kombinasi dua metode. Bisa menggunakan metode DFMA dan Fishbone atau yang lainnya. Lalu yang keempat atau penelitian keempat ini ada penelitian dari Yuniarso 2015 dengan isunya yaitu pembuatan benda tirus pada mesin bubut konvensional jenis Launan LC 460 ampere.
menggunakan eretan atas dengan cara pembuatan manual menggunakan waktu proses yang belum optimal. Nah, jadi waktu proses tersebut meliputi waktu settingan dan waktu pembuatan. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengoptimasikan waktu proses. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu alat bantu pembubutan tirus dengan menggunakan metode Design for Manufacture and Assembly atau DFMA. Data yang didapatkan yaitu waktu proses pembubutan benda tirus dengan spesifikasi diameter 30 mm, diameter kecilnya 22 mm, dan panjang tirus yaitu 45 mm dengan rata-rata. Jadi dalam satu pengerjaan pembuatan dengan diameter besar 30, diameter kecilnya 22 mili dan panjangnya 45 mm, dapatkan angka yaitu 29,69 menit. Variabel yang didapatkan yaitu kebutuhan di lapangan disebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1, dapat menahan getaran mesin pada saat proses berlangsung. Yang kedua, mempunyai karakteristik mampu mesin yang baik. Lalu ada hasil di sini yang didapatkan yaitu rancangan alat bantu pembubutan benda tirus dengan metode DFMA dapat menurunkan waktu proses sebesar 8,33 menit dari semula, yaitu 29,69 menit menjadi 21,36 menit, atau secara persentase penurunan waktu tersebut yaitu sebesar 28,062%. Lalu ada kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pembuatan benda tirus dengan menggunakan alat bantu pada mesin bubut konvensional jenis Lunan LC 460 ampere. Hasil rancangan dengan metode DFMA dapat mengoptimalkan waktu proses dibandingkan pembubutan dengan tirus dengan menggunakan penggeseran eretan atas, yaitu sebesar 28,062 menit atau persen. Menurut saya di keterbatasan penelitian ini yaitu sampel yang diambil terlalu sedikit, hanya 18 praktikan. Menurut saya minimal 50 sampel yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan hasil yang maksimum, karena setiap praktikan mempunyai cara, gaya, dan cara pembubutan yang berbeda-beda. Yang kelima atau yang terakhir, dari penelitian Priditi Tama, lalu ada Sumarti dan Nugroho di tahun 2017. Jadi isunya yang diambil yaitu fase dalam pengembangan dan perancangan produk terdiri dari fase perancangan, fase pengembangan, fase perancangan tingkat sistem, fase perancangan rinci, fase pengujian dan perbaikan, dan fase peluncuran produk. Pada fase pengujian dan perbaikan diperlukan proses evaluasi dari hasil perancangan produk tersebut. Hal itu bertujuan untuk memudahkan proses perakitan sehingga bisa mengurangi waktu perakitan dalam membuat suatu produk. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan perbaikan desain yang dapat dijadikan prototipe yang sesuai tujuan perancangan dan biaya pembuatan low cost. Objek penelitian ini yaitu low cost high customization. Dengan menggunakan metode Design for Manufacture and Assembly atau DFMA. Jadi di sini data yang didapatkan yaitu dari tahap ini prototipe prostetik
jari yang bisa digerakkan atau flexed dan extended seperti jari tangan manusia pada umumnya. Pembuatan prostetik jari terdiri dari semua jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan ibu jari. Bahkan yang digunakan untuk prostetik yaitu PVC dengan ketebalan 2 mm dan besi silinder dan pejal dengan diameter 2 mm. Peralatan yang digunakan yaitu scroll saw, rotary tool, dan hand drill. Lalu di sini ada variabel. Variabel yang didapatkan yaitu ada pula langkah-langkah pembuatan prototipe prostetik jari, yaitu yang pertama ada desain ditempelkan pada lembaran PVC, kemudian dilakukan pemolaan. Jadi yang pertama dilakukan pemolaan, yang kedua PVC dilubangi dengan menggunakan hand drill dengan mata bor berdiameter 2 mm sesuai desain. Yang ketiga adalah lembaran PVC dipotong sesuai pola dengan desain menggunakan scroll saw dan dihaluskan menggunakan rotary tool. Yang keempat ada besi silinder pejal atau besi as dipotong sesuai dengan ukuran dengan menggunakan rotary tool. Yang kelima ada lembaran PVC dan besi silinder pejal yang dipotong menggunakan ukuran, kemudian dirakit menjadi prototipe prostetik sesuai desain. Hasil perbaikan atau hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu hasil perbaikan yang didapatkan yaitu prototipe prostetik jari dapat melakukan gerakan flexit yang sesuai tujuan perancangan. Gerakan flexit yang dilakukan palang proksimal membuat palang media dan palang distal bergerak secara bersamaan mengikuti arah gerak palang proksimal. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian itu yaitu jumlah proses perakitan yang pada awalnya berjumlah 19 proses menjadi 15 proses. Jadi ada 4 proses yang dibuang karena tidak diperlukan dalam pemrosesan ini. Yaitu lalu ada hasil rancangan tersebut membuat proses perakitan menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan hasil rancangan tersebut diharapkan pada penelitian selanjutnya pembuatan prototipe menjadi lebih mudah dalam proses perakitannya dan lebih cepat dari rancangan sebelumnya, sehingga biaya perakitan prototipe prostetik jari menjadi lebih murah dari desain sebelumnya. Menurut saya, keterbatasan penelitian ini yaitu di penelitian ini hanya menggunakan satu metode. Kalau bisa menggunakan dua metode untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan hasil yang lebih baik atau maksimal. Mungkin cukup saya mempresentasikan 5 penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya kerjakan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.